Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Kembali bertemu dengan Pak Guru. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA anak-anak ya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke bab yang kedua anak-anak, daur hidup makhluk hidup. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas itu tentang daur hidup hewan. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama. Hewan mengalami perkembangan dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Hewan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Nah, untuk yang pertama itu hewan bermetamorfosis, anak-anak. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk yang pertama itu metamorfosis sempurna ya, Nana ya. Kita bahas. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Tahap larva mempunyai tahap yang berbeda dengan tahap dewasa. Ciri khasnya adalah terdapat tahap pupa atau kepompong pada serangga atau bentuk berudu pada katak. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu contohnya ada kupu-kupu, ada nyamuk, ada lalat, lebah, dan katak. Oke, untuk lebih jelasnya tentang metamorfosis, kita simak video berikut ini anak-anak. Nah, yang pertama itu ada video metamorfosis kupu-kupu. Kita lihat bersama-sama ya, Nana ya. Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Nah, dari penjelasan profesor ini, Pak Guru rasa kalian sudah paham ya anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi. Hari ini banyak video anak-anak. Kita lihat metamorfosis berikutnya. Itu ada metamorfosis kata anak-anak. Kita lihat lagi ya. Saat masih kecil, dia hidup di air. Ketika sudah besar, dia hidup di darat. Hobinya melompat dan bernyanyi. Teman-teman penasaran? Yuk, berasal dari bahasa Yunani yang artinya hidup di dua alam. Ini adalah katak. Katak adalah binatang amfibi yang dapat hidup di darat dan di air.
Saat menetas, anak katak hidup di dalam air dalam bentuk berudu. Dia bersirip, mempunyai ekor, dan bernafas menggunakan insang. Loh, kok sama ya dengan ikan? Setelah berumur 8 minggu, kaki belakang berudu mulai tumbuh. Di umur 12 minggu, insang berudu berubah menjadi paru-paru. Kaki depan mulai tumbuh, dan ekornya pun memendek. Pada tahap ini, berudu telah berubah menjadi katak muda. Katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa dan mulai hidup di darat. Namun, katak tidak bisa hidup jauh dari air, teman-teman. Selain untuk minum, katak juga harus berendam untuk menjaga kelembapan kulitnya. Katak sangat senang ketika hujan tiba. Mereka akan melompat, bermain, dan bernyanyi untuk menarik perhatian pasangannya. Ada fakta menarik nih teman-teman. Selain bernafas menggunakan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit loh. Katak menghirup udara melalui lubang hidung dan menyerap sebagian udara yang mereka butuhkan melalui kulit. Nah, itu penjelasan tentang metamorfosis katak anak-anak. Apakah masih ada videonya? Kita lanjutkan. Oh, masih ada. Sekarang adalah metamorfosis nyamuk anak-anak. Perhatikan juga ya. Alami metamorfosis sempurna. Sebab di dalam proses metamorfosis yang terjadi, nyamuk akan melewati 4 tahap perubahan. Berikut ini penjelasannya. Tahap pertama, stadium telur. Tahap metamorfosis nyamuk diawali dari proses pembuahan sel telur nyamuk betina yang dilakukan oleh spermatozoa nyamuk jantan yang kemudian menghasilkan zigot. Pembuahan akan menghasilkan telur dan telur akan diletakkan di permukaan air yang dilakukan induk betina. Untuk permukaan air yang digunakan sebagai habitat telur nyamuk adalah perairan tenang serta memiliki kelembaban yang tinggi. Namun, pemilihan air juga tergantung dari masing-masing jenis nyamuk. Contohnya pada nyamuk Anopheles akan meletakkan telur pada permukaan air secara satu persatu atau bergerombol, namun saling terlepas dan telur nyamuk Anopheles juga memiliki alat untuk mengapung. Telur nantinya akan ada dalam periode inkubasi atau pengeraman. Inkubasi sempurna akan terjadi pada musim dingin dan sesudah itu barulah larva akan mulai keluar hampir dalam waktu yang bersamaan. Pada fase telur, habitat air merupakan faktor yang terpenting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan telur nyamuk. Jika air mengering, maka telur nyamuk tersebut akan mati. Biasanya, fase telur ini akan terjadi selama 2-3 hari dan akhirnya akan menetas menjadi larva. Tahap kedua, stadium larva. Sesudah telur nyamuk menetas, maka larva nyamuk yang disebut dengan jentik akan keluar dari cangkangnya, kemudian akan tumbuh pada permukaan air. Di dalam proses tersebut, akan terjadi 4 tahap pertumbuhan selama 7-10 hari, sampai akhirnya ada di tahap metamorfosis nyamuk yang berikutnya, yakni pupa. Pada 4 tahap pertumbuhan yang terjadi, nyamuk akan berubah bentuk dan jumlah bulu halus di tubuhnya juga bertambah. Pertumbuhan dari jentik atau larva nyamuk terjadi karena beberapa faktor, yakni suhu air, ketersediaan dari bahan makanan, serta ada atau tidaknya predator pada ekosistem perairan di habitat yang tersebut. Ini dilakukan nyamuk karena memang jentik nyamuk dijadikan mangsa untuk beberapa jenis biota perairan seperti moluska, ikan, dan beberapa jenis biota air lainnya. Pertumbuhan dari jentik nyamuk ini akan sangat berpengaruh dengan nutrisi, temperatur, dan juga predator. Jentik sendiri akan bernapas dengan saluran udara di bagian ujung ekor. Umumnya jentik-jentik nyamuk ini akan makan mikroorganisme, namun ada juga jentik yang memangsa jentik dari spesies lainnya. Tahap ketiga, stadium pupa. Stadium berikutnya adalah stadium pupa. Sesudah selama 1 minggu menjadi larva, maka jentik nyamuk akan masuk ke tahapan terakhir, yakni di perairan. Larva nyamuk akan berubah menjadi pupa atau kepompong yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuhnya menjadi nyamuk dewasa yang sudah siap untuk terbang. Di dalam fase tersebut, pupa akan berada dalam kondisi inaktif. Namun meski dalam kondisi inaktif, fungsi dari fisiologis pernapasan nyamuk masuk tetap berfungsi. Nyamuk masih menyerap oksigen dari udara lewat corong nafas di bagian atas pupa. Fase pupa biasanya akan terjadi selama 12 hari. Selama beberapa hari tersebut, sayap halus akan mulai terbentuk yang nantinya akan dipakai untuk terbang dalam fase metamorfosis berikutnya. Tahap terakhir, stadium nyamuk dewasa. Sesudah fase pupa yang terjadi selama 12 hari,
maka seekor nyamuk dewasa sudah siap untuk terbang dan menghisap darah manusia. Nantinya, nyamuk akan memiliki salah satu dari dua jenis kelamin, yakni nyamuk jantan dan nyamuk betina. Untuk nyamuk jantan umumnya akan lebih dulu keluar dari pupa dibandingkan dengan nyamuk betina. Jika nyamuk jantan dan betina sudah sama-sama keluar dari pupa, maka nyamuk akan melakukan proses kawin dan nyamuk betina akan beristirahat selama 2 hari sebelum mulai mencari darah. Nyamuk yang cukup dewasa serta siap terbang sudah memiliki organ yang lengkap. Tahap keluarnya nyamuk dari kepompong ini adalah tahap yang paling penting sebab nyamuk harus keluar dari air tanpa melakukan kontak langsung dengan air, sehingga hanya bagian kaki yang nantinya akan bersentuhan dengan permukaan air. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis nyamuk. Nah, itu tadi penjelasan tentang metamorfosis nyamuk, anak-anak. Kita lanjutkan ya. Masih ada lagi anak-anak. Ini adalah video tentang metamorfosis lalat. Simak juga supaya kalian paham. Lalat adalah jenis serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami perbedaan bentuk antara satu fase dengan fase lainnya. Berikut ini tahap-tahap metamorfosis lalat. Fase telur. Fase telur merupakan fase pertama yang dilalui lalat dalam proses metamorfosis. Lalat betina menghasilkan telur setelah sel telurnya dibuahi oleh spermatozoa lalat jantan. Pada umumnya, telur lalat diletakkan oleh induk betina secara berkelompok di tempat-tempat kotor seperti di tempat yang terdapat banyak sampah, bangkai, ataupun kotoran manusia. Namun ada alasan mengapa induk betina lalat meletakkan telur-telurnya di tempat-tempat yang kotor, yaitu karena tempat-tempat yang kotor biasanya mengandung banyak protein. Protein ini menjadi makanan larva lalat ketika telur menetas nanti. Selain itu, tempat yang kotor dianggap tempat yang aman bagi induk lalat untuk meletakkan telur karena jauh dari jangkauan predator. Telur lalat berbentuk lonjong bulat dan memiliki warna putih. Ukurannya pun sangat kecil, yaitu hanya sekitar 1 hingga 2 mm. Telur lalat biasanya akan menetas dalam waktu 1 hari hingga berubah menjadi larva. Fase ini dikenal sebagai periode embrionik. Fase larva. Setelah telur lalat menetas, larva lalat atau belatung akan memakan makanan di sekitarnya. Inilah gunanya mereka diletakkan di tempat-tempat yang kotor. Larva tersebut akan tumbuh dan mengalami beberapa kali instar atau ganti kulit. Selain bergantinya kulit, tubuh larva juga akan semakin membesar dan kulitnya akan semakin mengeras. Tahap larva lalat sangat cepat karena periode ini hanya berlalu selama 2 hari. Pada saat pergantian kulit yang terakhir, larva lalat akan kemudian mencari tempat berlindung, di mana ia akan memasuki tahap pupa. Pada saat ia masuk tahap pupa, akan menjadi inaktif. Fase pupa. Tahap pupa adalah tahap di mana larva menjadi tidak aktif, sehingga ia akan mencari tempat untuk perlindungan agar ia dapat melalui fase pupa untuk bertapa. Pupa biasanya memilih tempat yang gelap dan terlindungi dari sinar matahari. Awalnya tubuhnya lembek, namun lama-kelamaan ia akan mengeras. Struktur tubuh pupa menyerupai kokon dan memiliki warna coklat dengan tekstur yang keras. Tahap ini memakan waktu yang agak lama, yaitu 1 minggu. Tubuhnya akan terus tumbuh, namun pada hari ketiga hingga hari ke-6, pupa akan membentuk sepasang sayap secara perlahan sampai akhirnya ia keluar dan terbang sebagai lalat dewasa. Lalat dewasa. Tahap terakhir adalah imago, yaitu lalat dewasa. Lalat dewasa yang telah berhasil keluar dari pupa sudah siap untuk terbang, sehingga ia dapat mencari makan sendiri. Mirip dengan makanannya pada tahap larva, lalat dewasa akan mencari makanan berupa zat-zat organik yang telah membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Masa hidup lalat sangat pendek karena hanya berlangsung selama sekitar 21 hari. Akan tetapi, setelah berumur 3 hari sejak menjadi lalat dewasa, lalat betina sudah siap melakukan reproduksi. Dalam sekali reproduksi, lalat betina dapat menghasilkan lebih dari 900 butir telur. Lalat betina akan kembali meletakkan telur-telurnya untuk menghasilkan organisme-organisme baru, sehingga tahap metamorfosis lalat kembali terulang. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis lalat. Nah, setelah kalian menyimak video-video yang Pak Guru putarkan tadi, itu adalah contoh metamorfosis sempurna anak-anak. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna itu yang seperti apa? Kita lanjutkan.
metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Ciri khasnya adalah penambahan struktur tubuh seperti sayap yang muncul pada nimfa atau hewan muda. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak lagi video berikut ini. Nah, untuk contoh metamorfosis tidak sempurna itu ada pada belalang. Kita lihat ya anak-anak ya. Belalang adalah salah satu dari jenis serangga sekaligus hama untuk tanaman. Meski menjadi salah satu jenis hama, namun belalang juga punya peran penting pada keseimbangan ekosistem, khususnya ekosistem sawah. Metamorfosis pada belalang tergolong jenis metamorfosis yang tidak sempurna. Berikut tahapan-tahapan metamorfosis belalang. Fase telur. Untuk tahap pertama dari metamorfosis belalang diawali dengan fase telur. Telur belalang dihasilkan dari pembuahan sel telur belalang betina oleh spermatozoa dari belalang jantan. Telur yang dihasilkan nantinya akan diletakkan belalang betina di daun, batang tanaman, atau bisa juga di tanah. Setiap kali satu proses pembuahan, belalang betina umumnya akan menghasilkan antara 10 hingga 300 butir telur dengan bentuk seperti butiran beras. Belalang betina umumnya akan meletakkan telur di bawah tanah, yakni sekitar 3 hingga 4 cm dari permukaan tanah. Ini dilakukan supaya telur tidak rusak akibat suhu terlalu dingin selama musim dingin. Untuk lama pengeraman telur sangat bervariasi, tergantung kondisi lingkungan tempat tinggal belalang tersebut. Untuk area tropis, telur biasanya lebih cepat menetas, sedangkan untuk area subtropis, telur dapat mengalami masa dorman atau masa berhenti tumbuh sampai 10 bulan sebelum menetas di awal musim panas. Nantinya, telur akan menetas dan keluar bayi belalang atau nimfa berwarna putih. Fase nimfa. Metamorfosis belalang tahap kedua adalah nimfa. Nantinya, sesudah melewati fase nimfa ini, maka akan berubah menjadi belalang kecil yang belum mempunyai sayap serta alat reproduksi. Nimfa belalang biasanya memiliki warna putih dan akan berubah menjadi coklat atau hijau ketika sudah terkena sinar matahari selama beberapa saat. Fase nimfa dalam metamorfosis belalang ini umumnya terjadi selama 25-40 hari. Selama fase tersebut, nimfa akan makan dedaunan yang masih muda, terus mengalami pertumbuhan dan juga ganti kulit antara 4 hingga 6 kali, tergantung dari kelembapan serta suhu lingkungan dan juga jenis belalang. Fase belalang dewasa. Saat sudah masuk ke instar ke-6, yakni antara 30 hingga 40 hari, maka nimfa belalang umumnya sudah mempunyai sayap kecil pada tubuh dan akhirnya masuk ke fase berikutnya, yaitu menjadi belalang dewasa yang sudah siap terbang. Belalang dewasa mempunyai sayap yang lengkap, kuat, serta bisa dipakai untuk terbang. Demikian penjelasan mengenai metamorfosis belalang. Nah, itu salah satu contoh metamorfosis tidak sempurna, yaitu belalang. Masih ada lagi satu contoh metamorfosis yang tidak sempurna, anak. Nah, ini ada pada kecoa. Kita lihat. Bahas mengenai metamorfosis kecoa. Kecoa termasuk salah satu hewan yang melalui proses metamorfosis. Lebih spesifiknya lagi, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses pertumbuhan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Contoh hewan lain yang melalui metamorfosis tidak sempurna adalah capung. Berikut ini penjelasan fase metamorfosis kecoa. Pertama, fase telur. Seperti banyak hewan lain yang melalui metamorfosis, kecoa juga berawal sebagai telur. Telur kecoa dihasilkan dari pembuahan sel telur betina oleh sel spermatozoa kecoa jantan. Biasanya, induk betina kecoa akan meletakkan telurnya di atas permukaan tanah atau sampah atau daerah manapun yang jarang dilewati orang. Induk kecoa akan membawa kantung telur di ujung perutnya untuk waktu yang lama, dari berjam-jam hingga beberapa hari. Telur-telur tersebut akan ditempelkan ke permukaan lokasi bertelur dengan bantuan dari air liur kecoa betina. Lingkungan di mana telur-telur disembunyikan biasanya gelap dan dekat dengan sumber makanan.
Ketika kecoa betina bertelur, ia dapat meletakkan sekitar 16 hingga 32 telur dalam sekali bertelur. Telur-telur tersebut saling melekat satu sama lain karena adanya cairan lengket pada permukaannya. Warnanya hitam atau coklat dan biasanya telur-telur tersebut dilindungi dengan cangkang kapsul yang disebut OTK. Cangkang ini sangat keras agar dapat melindungi telur dari benturan luar. Pada setiap OTK, terdapat sekitar 15 embrio. Telur kecoa akan menetas antara 1 hingga 2 bulan tergantung jenis dan spesiesnya. Kedua, tahap nimfa. Setelah telur kecoa menetas, nimfa atau bayi kecoa akan kemudian keluar. Ukuran nimfa sangat kecil, hampir seukuran kutu beras. Nimfa berwarna putih dan sudah dapat bergerak bebas mencari makannya sendiri sampai ia tumbuh dan berubah warna menjadi coklat. Ketika kecoa masih dalam fase nimfa, ia belum mempunyai sayap. Fase nimfa akan berlangsung selama 60 hari dengan 4 hingga 7 kali instar atau ganti kulit. Setiap nimfa berganti kulit, kulitnya yang baru akan semakin keras. Ketiga, tahap imago atau kecoa dewasa. Pada periode instar terakhir, nimfa kecoa sudah mulai memiliki 2 pasang sayap. Pada saat ini, stadium imago dimulai. Imago atau juga kecoa dewasa memiliki sayap yang kuat hingga ia bisa terbang. Kecoa muda berukuran lebih kecil, namun ia akan tumbuh menjadi lebih besar sehingga ia mampu melakukan proses reproduksi bersama pasangannya agar proses metamorfosis dapat diulang lagi. Nah, itulah proses metamorfosis kecoa. Nah, itu contoh metamorfosis kecoa atau metamorfosis tidak sempurna. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih ada satu lagi tahapan, yaitu hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, hewan yang tidak bermetamorfosis. Ada kelompok hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Artinya, bentuk dan fungsi tubuh akan tetap sama dari lahir hingga dewasa. Di sini Pak Guru contohkan ada kucing, ada bebek, dan ayam. Masih ada lagi yang banyak lagi. Seperti apa? Coba. Seperti anjing itu juga kan tidak mengalami banyak perubahan. Dia hanya tubuhnya bertambah dewasa saja. Nah, seperti ini nih contohnya nih. Gambar ini kan menunjukkan bahwa kucing dari kecil sampai dewasa ya hanya seperti itu, hanya perubahan bentuk atau tinggi badannya saja. Paham ya anak-anak ya? Perbedaan antara hewan bermetamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan tidak bermetamorfosis. Nah, untuk selanjutnya ada tugasnya, anak. Tugas kalian yaitu carilah informasi tentang daur hidup hewan yang menguntungkan bagi manusia, serta pemanfaatannya. Kemudian, selain itu juga silahkan pada tahap daur hidup hewan yang merugikan manusia itu apa, serta dampaknya apa. Silahkan kalian cari informasi ini, bisa kalian jelaskan, boleh cari di mana saja di Google atau di buku, atau cari informasi yang lain. Sekian penjelasan dari Pak Guru. Semoga dengan video ini kalian paham tentang metamorfosis hewan. Sekian dari Pak Guru. Tetap semangat belajar di rumah. Tuhan memberkati.